Terjadinya wabah penyakit seperti pandemi corona yang kini tengah melanda dunia termasuk Indonesia selalu menimbulkan berbagai penderitaan dan masalah. Dalam catatan sejarah, masyarakat Indonesia pernah beberapa kali dihadapkan dengan wabah penyakit yang mengakibatkan banyak orang meninggal. Salah satu serangan wabah yang terdokumentasi dengan baik adalah wabah pes yang melanda beberapa daerah di Jawa pada tahun 1911 hingga 1930-an saat wilayah Nusantara masih dalam kekuasaan kolonial Belanda. Wabah penyakit yang pertama kali merebak di Malang, Jawa Timur ini tidak hanya menyebabkan terjadinya bencana kemanusiaan, namun juga menimbulkan berbagai dampak sosial politik yang luas. Penyakit pes menjadi wabah di Pulau Jawa akibat keteledoran pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi kesehatan warga. Menyusul terjadinya gagal panen di beberapa wilayah di Jawa pada tahun 1910, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengimpor beras dari Yangon, Myanmar. Meski sebelumnya ada peringatan dari sejumlah pihak bahwa di Myanmar sempat terjadi wabah pes, impor beras dari Myanmar tetap dilakukan. Dan saat impor beras dilakukan, seperti yang dikhawatirkan ada kutu tikus yang bersembunyi dalam beras impor ini. Pes itu sendiri kan sebenarnya pernah diketahui ada tuh tahun 1905 yang di Delhi. Cuman karena korbannya cuma 2 orang, terus ya dianggap angin lalu. Padahal udah ada profesor yang ngingetin, ini hati-hati loh bisa kejadian di Hindia Belanda. Cuman pemerintah kolonial bilang, nggak mungkin lah, tikusnya beda. Mereka bilang tikusnya berbeda jenis tikusnya, karena tikus di Burma itu bisa jadi berbeda dengan sini, nggak mungkin nular. Tanpa pengawasan yang ketat, beras-beras impor dari Myanmar kemudian didistribusikan dari Surabaya ke Malang. Di Malang, beras impor berkutu itu selanjutnya disimpan di gudang-gudang yang terdapat di Turen, Singosari, Blimbing, Batu, Kepanjen, dan Gondang Legi. Akibatnya, wabah pes merebak di Malang. Hanya dalam waktu sebulan, pada bulan November 1910, sebanyak 17 orang meninggal dalam kasus pes pertama yang diidentifikasi di Turen, Malang. Dari Surabaya kemudian beras disalurkan ke berbagai tempat. Kemudian dari Surabaya, pes pertama kali masuk Surabaya, kemudian ke Malang, dan dari Surabaya kemudian lewat rel kereta api, jalur kereta api, karena beras dibawa ke Surakarta. Kenapa Malang bisa kena? Karena saat itu udara Malang lebih dingin dari Surabaya. Kemungkinan besar dari catatan penelitian saya, kurang lebih suhunya kalau malam hari aja 14-16 derajat. Kutu lebih sehat, tikus lebih sehat, ya kena ke masyarakat. Lagi pula juga kenapa bisa kena ke masyarakat? Karena perumahan masyarakat saat itu masih bertembok gedek bambu, tiang-tiangnya juga bambu. Tikus-tikus tuh membangun sarang di dalam bambu tersebut. Nah, ketika tikusnya mati, kutu tikusnya jatuh atau mencari inang baru, manusia digigit. Tersebarlah penyakit pes, jadi zoonosis. Meski telah mengakibatkan banyak orang meninggal, pemerintah kolonial sempat tidak yakin wabah pes telah berjangkit di Malang. Sebab saat itu, selain belum ada penelitian, penyebaran informasi terkait wabah pes juga sangat terbatas. Pemerintah kolonial baru menyadari pes sudah mewabah di Malang pada akhir bulan Maret 1911. Saat itu, laboratorium medis kolonial menerima sampel darah dari seorang warga yang meninggal akibat pes di Malang. Dan setelah diteliti, sampel itu ternyata terkontaminasi bakteri Yersinia pestis. Untuk meredakan kepanikan dan memaksimalkan penelitian atas wabah pes yang terjadi di Malang, Inspektur Kepala Dinas Kesehatan Sipil Hindia Belanda, Dr. De Vogel, diterjunkan langsung ke Malang.
Dengan mengacu pada laporan upaya pemberantasan pes di India yang diterbitkan di Journal of Hygiene, De Vogel kemudian merumuskan panduan dalam pemberantasan pes di Malang. Saat itu, De Vogel memerintahkan perburuan tikus, pengawasan lalu lintas, isolasi penderita pes, hingga sterilisasi atau pembakaran rumah warga yang terjangkit pes. Untuk memaksimalkan pemberantasan pes di Malang, De Vogel misalnya memerintahkan sterilisasi rumah penderita pes dengan penyemprotan disinfektan dan pengasapan dengan belerang. Dinas Kesehatan Sipil juga mengkampanyekan gerakan perburuan tikus besar-besaran dengan iming-iming upah dari pemerintah. Namun, cara yang dilakukan Dinas Kesehatan Sipil ini tidak terlalu sukses karena wabah pes sudah terlanjur meluas di Malang. Kala itu, barak-barak isolasi yang dipenuhi pasien pes menjadi pemandangan umum di Malang. Kalau ketika wabah pes terjadi, cara komunikasi pemerintah kolonial terhadap masyarakat umum bisa dikatakan itu adalah pemerintahan yang berbasis kehidupan yang elitis. Kenapa elitis? Karena pada masa itu yang bisa sekolah, termasuk menjadi dokter dari kalangan Bumi Putra adalah mereka-mereka yang berlatar belakang priai ataupun yang ekonominya berkecukupan. Sedangkan yang menjadi korban itu adalah masyarakat umum yang tidak berpenghasilan tetap, kaum tani, kaum buruh, yang pendidikan modernnya tidak seperti pendidikan kebanyakan. Jadi dari segi bahasa, penerbitan terkait dengan kesehatan memang sangat minim. Jumlah orang yang meninggal hampir 250.000 pada waktu itu. Artinya penduduk pada waktu itu kan masih sedikit, Mbak. Artinya termasuk cukup luar biasa banyak ya pada masa itu gitu. Sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Sipil, jumlah pemerintah kota di sekitar Malang juga melakukan langkah antisipasi penyebaran wabah pes. Di antaranya dengan menutup akses jalan dan kereta api menuju dan dari Malang. Pada tanggal 31 Maret 1911 misalnya, Presiden Surabaya menutup akses jalan utama Surabaya-Malang lewat Pacat. Kebijakan ini diikuti Residen Pasuruan dan Kediri. Gubernur Jenderal Hindia Belanda kemudian juga memerintahkan penutupan jalur kereta api yang melewati Malang. Pemerintah kolonial saat itu menerjunkan personil militer untuk memastikan agar berbagai upaya pencegahan wabah pes ditaati warga. Tahun 19 itu Dr. De Vogel, direktur dari BGD atau Burgerlijke Geneeskundige, Dinas Kesehatan Masyarakat yang baru didirikan bersamaan dengan wabah pes di Malang itu, minta ke pemerintah kolonial untuk mengisolasi kota Malang. Disetujui oleh pemerintah kolonial, kota Malang kemudian diisolasi, dijaga oleh militer di setiap pintu masuknya. Terus juga di jalur kereta juga diberikan upaya disinfektan untuk kereta-kereta yang tiba dan pergi, juga dijaga oleh militer. Setiap orang yang masuk atau keluar tidak diizinkan, kalau memaksa ditembak mati. Tapi sayangnya itu hanya berlaku setahun ya, dari tahun 1911 sampai 1912. Akhirnya diminta dibuka. Siapa yang meminta dibuka itu pengusaha-pengusaha perkebunan. Mereka mengeluh karena tidak bisa, mereka kekurangan kuli untuk mengerjakan panen tebu, panen tembakau dan lain-lain. Ya, hal tersebutlah yang akhirnya membuka Kota Malang dari isolasinya, yang mana efek sampingnya adalah dari catatan seperti saya bilang sebelumnya 1911, 1912 masing-masing tahun 2000-an orang jumlah korban, 1913 ke 11.000 orang meninggal dunia di wilayah Malang dan sekitarnya. Lonjakan langsung 5 kali lipat. Setelah berbagai upaya pemberantasan dan pencegahan penyebaran wabah dianggap tidak efektif, pemerintah kolonial di kemudian hari menempuh cara-cara radikal
Di antaranya dengan memerintahkan penduduk desa yang terkena wabah agar meninggalkan rumah-rumah mereka. Penduduk yang dipaksa mengungsi ini kemudian ditempatkan di barak-barak sementara dan kompleks penampungan. Selama tinggal di barak-barak penampungan, warga diminta menanggalkan pakaian lama mereka dan diberikan pakaian baru. Pemerintah Hindia Belanda juga mendatangkan vaksin pes dari India meski efektivitas vaksin ini masih diragukan. Tiap wabah selalu dia tidak mengenal ras, tidak mengenal kelas, tapi dari segi kuantitas adalah orang-orang yang paling buruk dalam kondisi sanitasi dan kebersihannya. Jadi tidak mengherankan selalu masyarakat di lapisan bawah. Di kampung di Malang juga seperti itu. Jadi kampung-kampung ya tempat-tempat masyarakat miskin, bagaimana pengelolaan air, bagaimana pengelolaan limbah, rumah tangga dan sebagainya belum teratur. Jadi korban terbesar selalu di kalangan masyarakat bawah. Karena keterlambatan penanganan ini, angka kasus dan kematian akibat pes di Malang tercatat sangat tinggi. Pada tahun 1911 misalnya, dilaporkan terjadi 2.300 kasus pes dengan 2.100 pasien yang meninggal dunia. Dengan kata lain, persentase kematian akibat wabah ini mencapai 90%. Berdasarkan penelitian Jeffrey Lewis dari berbagai koran lokal, angka kematian akibat wabah pes ini mencapai 200 orang setiap harinya. Penderita pes dikucilkan, bahkan oleh orang-orang yang nggak paham itu korban itu ditaruh di bawah pohon, diliatin aja sampai meregang nyawa. Nggak ada yang berani megang. Ketika wabah pes ini terjadi, ini juga suatu ironi dan dia dicatat dalam sejarah karena puluhan ribu korban jiwa melayang dan mayoritas adalah Bumiputra, Arab, Tionghoa, dan pada tahun-tahun berikutnya baru Eropa juga kena, warga Eropa juga terkena, tapi yang duluan kena dan mayoritas kena adalah orang Bumiputra. Ini suatu ironis karena ketika ini terjadi di Hindia Belanda sedang berlangsung yang dinamakan politik etis, politik balas budi. Tetapi kita tahu politik balas budi ini tidak memasukkan kesehatan sebagai unsur utama fokus kerja pemerintah kolonial. Setelah mewabah di Malang, gelombang pertama wabah pes di Hindia Belanda selanjutnya merambah kota-kota di sekitarnya seperti Kediri dan Surabaya. Hingga akhir tahun 1912, diperkirakan sudah lebih dari 2.000 orang meninggal akibat wabah pes di Jawa Timur. Pada tahun 1915, wabah pes berjangkit di wilayah kota Solo dan sekitarnya dan Pulau Madura. Gelombang pertama wabah pes di Hindia Belanda ini akhirnya mereda pada pertengahan 1916. 3 tahun kemudian, atau tahun 1919 hingga tahun 1928, wabah pes juga meluas ke beberapa kawasan di Jawa Tengah seperti di Pegunungan Unggaran, Sindoro, Sumbing, dan Merapi. Teori lama mengatakan bahwa wabah itu sangat dipengaruhi oleh urbanisasi dan juga dipengaruhi oleh pergerakan orang atau juga yang pada masa lalu itu oleh hubungan antar pelabuhan, kira-kira seperti itu. Jadi dan juga hubungan masyarakat lewat kereta api itu tadi. Saya contohkan misalnya wabah pes di Indonesia itu mengalami 4 gelombang. Gelombang pertama lewat pelabuhan Surabaya, kemudian gelombang kedua lewat pelabuhan Semarang, kemudian menyebar di seluruh Pulau Jawa melewat Wonosobo, Kedu, Semarang, dan sebagainya, Jogja dan sebagainya. Kemudian gelombang ketiga di pelabuhan Tegal, dari Tegal kemudian masuk ke Bumi Ayu. Gelombang keempat 1924 masuk lewat pelabuhan Cirebon yang akhirnya menyebar di seluruh Bumi Priangan, yang jumlah orang yang meninggal hampir 250.000 pada waktu itu. Artinya penduduk pada waktu itu kan masih sedikit, Mbak. Artinya termasuk cukup luar biasa banyak ya pada masa itu. Gitu. Pada sepanjang tahun 1930 hingga 1934, wabah pes juga merebak di sejumlah wilayah di Jawa Barat, seperti Cirebon dan wilayah Priangan. Wabah selalu sulit diantisipasi. Kita tidak bisa mengontrol kapan, di mana, dan bagaimana prosesnya datang. Tapi yang kita tahu dan kita bisa antisipasi adalah tindakan kita.
Wabah pes yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa pada sepanjang tahun 1911 hingga tahun 1930-an tak hanya menjadi bencana kesehatan, namun juga menimbulkan dampak sosial politik yang luas. Epidemi pes kala itu secara tidak langsung menguak berbagai praktek ketidakadilan yang hidup dalam alam penjajahan, seperti praktek rasialisme dan tingkat kepedulian yang rendah pemerintah kolonial terhadap warga Bumi Putra. Dalam penanganan wabah pes yang menimpa rakyat kebanyakan, misalnya segolongan dokter Eropa enggan turun ke lapangan. Perlakuan terhadap pasien kulit putih dan warga Bumi Putra juga kerap berbeda. Ketakutan mereka sangat besar, bahkan ketika harus menangani langsung ke masyarakat, mereka nggak ada yang mau turun, dokter-dokter Belanda. Yang disuruh adalah dokter-dokter Bumi Putra, dan atau bahkan mahasiswa-mahasiswa semester akhir dari Stovia disuruh turun langsung untuk membantu pemberantasan wabah. Kalau mereka bisa membantu, dianggap lulus skripsi, tugas akhir dan lain-lain, dan dianggap bisa jadi dokter. Ya, salah satu tokoh yang terkenal akhirnya kita bakal selalu ingat Dr. Cipto. Kita tahu tokoh-tokoh seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo, dan dokter-dokter lulusan Stovia terjun ke lapangan untuk bahu-membahu menolong kaum Bumi Putra yang mayoritas menjadi korban. Sedangkan dokter-dokter Belanda sendiri antara takut, tidak mau, jijik, nggak mau rugi, karena mereka tahu kaum Bumi Putra itu bukanlah kaum yang berpunya. Mereka lebih senang menolong orang-orang yang pastinya lebih punya uang dan rata-rata bukan orang Bumi Putra. Isu politik terkait ketidakadilan juga mengemuka saat wabah pes melanda wilayah Solo dan sekitarnya pada tahun 1915. Isu itu muncul setelah pemerintah kolonial mengharuskan rakyat yang rumahnya menggunakan bahan bambu dan ruasnya bisa menjadi sarang tikus untuk diganti dengan kayu. Selain itu, atap rumah juga harus diganti genting. Untuk keperluan renovasi ini, saat itu pemerintah kolonial memang memberi bantuan berupa pinjaman uang dan peralatan untuk renovasi rumah. Tapi uang pinjaman itu harus dikembalikan dalam bentuk cicilan bulanan. Hal yang bagi banyak warga miskin Bumi Putra dirasakan sebagai pemaksaan yang memberatkan. Pemerintah melakukan program pembangunan rumah One for Bettering. Rumah-rumah yang berbahan gedek dibangun menjadi rumah berbahan tembok, pembuatan lantai dan lain-lain. Cuman masalahnya adalah rumah para korban dibakar oleh pemerintah, akhirnya diganti dibangun dengan rumah baru, tapi yang korban tersebut harus membayar rumah baru tersebut. Bisa dibayangkan, rumah mereka dibakar, membayar rumah baru, cicilan, dan ada bunganya. Dan ketika dibakar pun banyak barang-barang mereka hilang. Makanya agak ada terjadi protes dari masyarakat. Fenomena sosial yang muncul, masyarakat kemudian protes karena penanganan oleh pemerintah kolonial yang tidak cukup bagus. Orang sudah kena wabah, rumahnya disuruh membongkar, kemudian disuruh bayar lagi gitu kira-kira biaya pembongkaran itu. Jadi masyarakat sudah terkena wabah, kemudian masih terkena hutang piutang kembali. Jadi tidak ada subsidi, kira-kira seperti itu. Bahkan mestinya kan ya namanya pemerintah kolonial, kira-kira kan itu. Maka Dr. Cipto melakukan protes besar terhadap kebijakan pemerintah kolonial yang sangat merugikan masyarakat atau penduduk Bumi Putra dalam penanganan wabah pes ini. Ketidakadilan yang dirasakan banyak warga Bumi Putra ini sempat memicu perlawanan. Dalam bukunya Zaman Bergerak, Radikalisasi Rakyat di Jawa 1912 hingga 1926, Takaishi Shiraishi misalnya menulis bahwa kebijakan renovasi rumah untuk mencegah penyebaran wabah pes ini memicu perlawanan dari banyak petani, diantaranya aksi penolakan yang dipimpin oleh ulama aktivis Insulinde Haji Misbah. Terjadinya wabah pes dan cara pemerintah kolonial Belanda menangani wabah ini juga memicu kesadaran politik dan nasionalisme kaum terpelajar Bumi Putra. Banyak dari dokter atau siswa calon dokter dari kalangan Bumi Putra seperti Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, dan lain-lain akhirnya terjun dalam pergerakan kebangsaan. Wabah pes ini ternyata membuat banyak orang, terutama dokter ya, yang karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, protes kepada pemerintah.
kita ambil contoh Cipto Mangunkusumo, dia mulai protes di surat-surat kabar menjelaskan bahwa betapa payahnya pemerintah kolonial. Tanpa kita sadari itu membangkitkan sisi nasionalisme dan lain-lain kepada masyarakat. Dan orang-orang mulai belajar untuk mengerti dengan politik, bagaimana harusnya pemerintah bertindak. Calon-calon dokter pun dari Stovia, banyak yang akhirnya juga mulai menulis di masyarakat. Kita bisa lihat bagaimana berkurangnya banyak dokter Stovia yang nggak lulus karena mereka sibuk berpolitik. Dan itu juga muncul yang kita bisa tahu saat itu juga mulai muncul namanya pan-islamisme, komunisme, juga berbagai macam ideologi, demokrasi, dan lain-lain. Akhirnya orang-orang mulai berpikir politik dan tanpa sadar banyak organisasi-organisasi politik muncul semakin cepat karena makin banyak orang menulis, makin banyak orang sadar dengan pentingnya pendidikan politik pada saat itu. Harus digarisbawahi kembali, pemerintah kolonial masa itu adalah pemerintahan yang berdiri di atas pemerintahan yang rasialis, kaum pemodal yang berkuasa. Jadi Malang ketika masa itu menjadi spektakuler karena selain politik etis sebagai latar peristiwa ini juga memicu gelombang ideologi baru, radikalisasi aktivitas politik pergerakan berdasarkan kebangsaan Indonesia yang kemudian akan mencari pola pada kemerdekaan. Peristiwa wabah penyakit yang dalam catatan sejarah kerap berulang terjadi semestinya bisa menjadi pengingat dan bahan pelajaran agar pada masa kini dan di masa depan peristiwa serupa bisa dihindari, atau setidaknya kalau serangan sebuah wabah baru terjadi, kita bisa menghadapinya dengan lebih baik, lebih siap, hingga akibat dan dampak yang ditimbulkannya bisa dikendalikan. Jadi kalau kita ngomong dari segi dokumennya mungkin tahun 1911, penelitian terkait sejarah penyakit bisa jadi laporannya baru ada tahun 2008 dari kasus itu. Sedangkan kalau monumen publik yang ditaruh di kota dan semua orang bisa melewati, mengakses dan tahu, maka mereka akan lebih mudah untuk memiliki ikatan batin terhadap monumen itu dan informasi yang dipasang di sana. Wabah selalu sulit diantisipasi. Kita tidak bisa mengontrol kapan, di mana, dan bagaimana prosesnya datang. Tapi yang kita tahu dan kita bisa antisipasi adalah tindakan kita. Siapkah kita membangun satu sistem kesehatan yang bisa merespon gejala terburuk dari wabah. Dari periode kolonial sampai sekarang, pemerintah kolonial akan berpikir terlebih dahulu investasi besar pada pembangunan ekonomi. Mereka tidak peduli kesehatan masyarakat. Mungkin sikap ini masih ada di dalam pemerintah kita sekarang. Jadi kita, atau bukan cuma masalah Indonesia tapi global ya, karena dalam kapitalisme global orang lebih meyakini tentang wabah hanyalah bencana yang bisa datang kapan-kapan. Dia bukan satu yang perlu kita investasikan, yang penting adalah ekonomi. Mindset ini, paradigma berpikir tentang kesehatan publik menjadi titik tolak kita untuk melihat bagaimana kita bisa mengatur masyarakat desa. Dan wabah membuka itu. Metro TV, knowledge to elevate.